Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita belajar bareng lagi ya teman-teman ya. Kita berdiskusi, mudah-mudahan dengan belajar bersama kita akan menemukan pemikiran-pemikiran baru, siasat-siasat baru ya perihal bonsai. Jadi apabila di dalam tayangan-tayangan saya ini ada yang janggal ya, bahkan mungkin salah, teman-teman jangan ragu-ragu untuk memberi komentar ya, untuk meluruskan ya, memberikan saran positif ya, untuk membangun. Tentu saja ini untuk kebaikan saya ke depannya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membicarakan soal gerak dasar teman-teman ya, karena di mana gerak dasar ini adalah hal yang memang paling penting ya di dalam bonsai. Jadi kita juga harus tahu ada apa aja di balik gerak dasar itu. Jadi kayaknya begitu. Nah, di dalam gerak dasar itu ada, boleh dibilang, tiga hal yang harus kita pahami menyangkut gerak dasar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah garis. Dan yang namanya garis itu ada yang lurus dan ada yang melengkung. Nah, semisal bahan yang ada di hadapan saya ini mendominasi sekali garis lengkungnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan dua garis lengkung dan lurus itu pasti akan kita temukan dalam anatomi sebuah pohon. Nah, ketika kita pindahkan ke bonsai, kemudian kita memadukan dua garis lurus dan lengkung itu. Nah, hanya saja apakah dua garis itu kita terapkan di dalam program bonsai kita akan terasa janggal. Nah, kalau janggal berarti ada hal yang harus kita perbaiki ya, sebab mungkin ada kita akan memprogram bonsai kita itu dengan dominasi lurus, mungkin ada, atau dominasi lengkung mungkin ada, tetapi pada dasarnya lengkung dan lurus pasti ada di dalamnya dan menjadi satu. Dan itu bagaimana nanti kita akan mampu mengkombinasikan keduanya sehingga menjadi objek sudut pandang yang benar-benar nyaman untuk dilihat ya. Semisal ini misalnya lengkungan ini saya konsep agar mendominasi. Tetapi tentu saja kita bisa akan melihat garis yang lurus ya, semisal di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini tuh lurus, padahal di sini melengkung. Seharusnya dia ikut lengkung. Itu maksud saya. Ketika ada garis lurus, apakah dia enak dipandang apa enggak? Itu seperti itu. Kalau ternyata enggak, itu artinya harus kita perbaiki dengan mensiasati bagaimana supaya dia enak dilihat, supaya menjadi elegan di pandangan mata. Nah, mungkin kita akan menghilangkan sudut tajamnya di sini ya dengan lengkungan, mungkin dengan cara melukai kulitnya agar terjadi pembengkakan atau apa saja. Nah, yang penting garisnya itu dia enak dipandang. Itu seperti itu, sehingga gerak dasarnya itu tidak akan terasa janggal nantinya. Itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan itu soal garis, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pergeseran gerak ya teman-teman. Nah, jadi yang namanya pergeseran gerak itu adalah hal yang menjadi sifat alami tumbuhan itu sendiri ya. Semisal ini nih teman-teman, semisal hal-hal seperti ini nih ya. Nah, jadi kalau kita motong ya, ini kadang-kadang kan ada tuh bahan yang menurut kita nggak terpakai gitu kan.
maka kita akan membuangnya. Atau sisa-sisa dahan yang memang kita nggak perlukan, maka kita akan memotongnya dan akan menyisakan luka seperti ini, teman-teman. Nah, itu biasanya kan kita akan menggunakan salep kambium ya, atau aluminium foil ya. Dan dua bahan itu memang fungsinya adalah untuk menutup luka dan mengurangi penguapan. Dan itu adalah dua bahan yang unsurnya adalah non retraction ya, atau menjaga pergerakan. Nah, inilah yang dimaksud pergeseran gerak. Jadi ketika kita melakukan pembuangan ini, luka ini harus kita pikirkan kambiumnya tuh tumbuhnya seperti apa. Nanti kalau menutup dia itu akan bagaimana? Efeknya itu apa? Apakah akan menimbulkan pembengkakan baru sehingga akan membuat kejanggalan baru? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, jadi sebisa mungkin dalam memotong ya, dalam melukai itu kira-kira kita tahu ketika kambiumnya tumbuh itu nanti dia akan sesuai garis ya, sesuai garis yang kita inginkan. Itu yang kedua, yaitu soal pergeseran geraknya. Jadi karena apa? Karena kambium itu kan nggak bisa kita kontrol gitu, maunya tuh kemana tuh nggak bisa kita kontrol, kecuali kita melakukan pembuangan atau saat pemotongan atau saat melukai itu kita sudah pikirkan dengan pasti. Kecuali dengan cara seperti itu maka kita akan bisa memprediksi kambium tuh harus kemana, akan kemana, seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengarahan. Nah, semisal saat kita pahami gerak dasar pohon yang kita punya ya, atau bahan bonsai yang kita punya, ini dari sini misalnya ke sini, kemudian kita lengkungnya ke sini ya. Nah, di sini ada tunas ya teman-teman, ada tunas ya, ada tunas tumbuh di sini. Nah, kalau konsep kita adalah dominasi lengkung, itu artinya kan kita harus melengkungkannya ke bawah ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita bisa mengarahkannya dengan kawat ya, kalau istilahnya wiring ya, seperti itu. Nah, ada juga yang dengan cut and grow saja ya, atau potong dan tunggu tumbuh, itu seperti itu. Dan memang tahapan yang paling baik itu adalah keduanya juga cukup bagus ya, apakah dengan wiring, apakah dengan cut saja, itu boleh-boleh saja, tergantung bagaimana kita mensiasati ya, melihat kondisi yang ada. Tapi yang jelas ketika kita melakukan pengarahan, ketika kita melakukan wiring itu benar-benar sudah kita sesuaikan garisnya, apakah lengkung, apakah lurus. Nah, jadi gerak dasarnya itu nanti akan benar-benar kita dapati sebuah gerakan yang seperti tadi elegan itu ya, gerakan yang memang benar-benar kita inginkan, itu seperti itu. Tapi jangan lupa ketika kita melakukan wiring ya, tunas baru, kita juga harus memikirkan titik tumbuh ya, karena kadang-kadang kita tuh ketika melakukan wiring tuh ya asal mengarahkan saja, asal melengkungkan saja seperti itu ya, tapi jarang kita pikirkan tunas barunya itu di mana adanya, itu seperti itu. Jadi kalau biasanya kan gini, kalau ini kan sancang, biasanya dia kan di ketiak, jadi ini kan tumbuh gitu tunas baru. Jadi kalau kita ingin tunas barunya ada di atas, sebisa mungkin kita akan lakukan pemelintiran supaya dia ini nanti ketiaknya tumbuh di atas. Kalau yang kita inginkan nantinya programnya adalah tumbuh samping kanan samping kiri, tentu saja kita hanya tinggal membelengkungkan saja. Jadi intinya adalah tunas baru yang kita inginkan itu ada di mana saat wiring, itu juga kita perlu pikirkan, itu seperti itu ya teman-teman. Oke, 3 hal itu saja teman-teman soal gerak dasar ya. Yang pertama tadi, untuk memenuhi gerak dasar yang baik kita harus tahu 3 hal. Jadi kita juga harus tahu garis pohon yang kita punya, apakah lurus, apakah lengkung, apakah kita akan mengkombinasikan kedua-duanya, tetapi tentu saja dengan menyesuaikan agar bisa dilihat
dengan baik, dengan nyaman, dengan enak dipandang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah non retraksi ya, atau pergeseran geraknya harus kita pikirkan di saat kita melakukan pemotongan ya, pemotongan dahan yang tidak kita butuhkan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah pengarahan ya, atau wiring ya, apakah itu dengan kawat, apakah itu dengan sistem cut and grow. Nah itu saja ya teman-teman, sekali lagi ini bukan bermaksud menggurui. Nah, kita belajar bersama. Sekali lagi jangan ragu untuk memberikan saran yang positif, kritik yang membangun. Salam satu hobi, semangat selalu tentunya untuk teman-teman pemula. Kita terus belajar bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi.